Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen PIBD. Di sini kami akan melaporkan tugas PIBD Studi Case 8 dari kelompok 7. Nah, yang kita bahas yaitu Case 8 yang berisi library book, Pershing book drawing, peneliti fee. Nah, berikut ini adalah apa kelompok kami terdiri dari Alexa Fitra Elvandi, yang kedua Amanda Catlea Rahayu, yang ketiga Naufal Hawari Kafi, yang keempat saya sendiri Rapip Sidki Apriliando. Langsung kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu aturan. Aturan member perpustakaan. Setiap member memiliki ID berisi kombinasi 5 angka yang unik, tidak boleh berawalan dari angka 0. Yang kedua, pada profil terdapat informasi pribadi member yang berisi nama, alamat, nomor telepon, email. Yang ketiga, seseorang member dapat melakukan pembelian dan meminjam buku lewat seseorang pustakawan. Yang keempat, seseorang member dapat meminjam dan membeli lebih dari satu buku atau lebih dari sekali. Yang kelima, member membayar denda apabila tidak mengembalikan buku sesuai tenggang pembelian. Yang berikutnya aturan pustakawan perpustakaan. Yang pertama, setiap pustakawan memiliki ID berisi kombinasi 5 angka yang unik berawalan kosong. Yang kedua, dapat profil pustakawan terdapat informasi pribadi yang berisi nama dan email. Yang ketiga, seseorang pustakawan melayani pembeli dan meminjam buku oleh seseorang member. Aturan ketiga, buku. Setiap buku memiliki ID berisi kombinasi 4 angka berdasarkan urutan masukan buku ke perpustakaan. Kedua, dapat informasi buku seperti judul, genre, penulis, ISBN, penerbit, tahun penerbit, dan harga. Yang aturan berikut adalah pembelian buku. Setiap pembelian buku menghasilkan 3 digit kode unik berawalan angka ganjil. Pembelian buku dapat dilakukan member lewat seseorang pustakawan. Yang ketiga, suatu member boleh membeli banyak buku. Berikutnya aturan kelima, meminjam buku. Setiap peminjam buku menghasilkan 3 digit kode unik berawalan angka genap. Peminjam buku dapat dilakukan member lewat seseorang pustakawan. Yang keempat, seorang seorang member boleh meminjam lebih dari satu buku. Yang keempat, akan dikenakan denda apabila buku tidak dikembalikan sesuai tanggal tenggang. Aturan berikutnya pembayaran denda. Setiap pendendaan menghasilkan 3 digit kode unik berawalan kosong. Yang kedua, pembayaran denda dikenakan jika member tidak mengembalikan buku sesuai tenggang. Yang ketiga, denda dikenakan sebesar 1 juta kali jumlah hari lewat tanggal kembali kembali tenggang kembali kembali tenggang. Oke, maaf itu ada salah penulisan. Yang berikut adalah perancangan IRD, entitas dan atribut. Yang pertama ID underscore member PK. Yang kedua nama, yang ketiga alamat, keempat nomor telepon, dan kelima email. Terus yang pustakawan ID pustakawan PK, yang kedua nama dan ketiga email. Dan ketiga buku ID underscore buku, judul, genre, penulis, ISBN, penerbit, tanggal penerbit, dan harga. Perancangan IRD yang berikutnya adalah beli. Kode kita masukkan dalam rancangan IRD-nya kode beli, ID underscore member, ID buku, jumlah underscore buku, total underscore harga, tanggal underscore beli. Nah, yang berikutnya ini IRD pinjam. Yang pertama kode underscore pinjam, ID underscore member, ID underscore buku, tanggal underscore pinjam, tanggal,
underscore kembali. Terus yang berikutnya tenggang underscore kembali. Nah, ini perancangan IRD denda. Kode underscore denda, ID, jadi ID-nya underscore member, kode underscore pinjam, jadwal hari, terus underscore denda, jumlah underscore denda. Nah, yang terakhir dari pembahasan materi saya, perancangan IRD relasi. Nah, member yang pertama member ke pustakawan 1:1, member ke denda 1:M, yang ketiga pustakawan ke beli 1:M, pustakawan pustakawan eh tuh pinjam 1:M, pembeli ke buku 1:M, pinjam ke buku 1:M, pinjam tuh denda 1:M. Sekian dari saya presentasi laporan CAS 8. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, saya Manda Katlia Rahyu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang skema relasional yang merupakan realisasi dari perancangan ERD sebelumnya, di mana skema relasional ini merupakan sebuah cara untuk menginterpresentasikan relasi yang dimiliki antar elemen. Bisa dilihat pada skema relasional ini, untuk bagan yang berbentuk persegi panjang itu adalah elemen, yang apabila dalam skema relasional ini, elemennya antara lain member, beli, pustakawan, pinjam, denda, serta buku. Kemudian, setiap elemen itu memiliki atribut. Pada bagian ini, atribut ialah bagian yang berbentuk lonjong. Misalkan member-member itu memiliki atribut ID member, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, untuk atribut yang digarisbawahi itu merupakan primary key. Sedangkan untuk primary key dari suatu elemen yang juga terdapat pada elemen lain, misalkan di sini ID member itu juga terdapat dibeli sebagai atribut, maka dia disebut sebagai foreign key. Kemudian, antar elemen itu memiliki relasi. Misalnya seperti antara member dan pustakawan ini, yang memiliki relasi one to one. Dan untuk bagan yang berbentuk belah ketupat, ini bisa dibilang sebagai penjelas relasi seperti apa yang mereka miliki. Maka pada hubungan antara member dan pustakawan ini, bisa dikatakan relasinya ialah seorang member itu dilayani oleh seorang pustakawan. Nah, kita misalkan contoh lain seperti relasi antara pustakawan dan beli, yang merupakan hubungan one to many. Yang artinya, seorang pustakawan itu dapat melayani banyak transaksi beli sekaligus. Sekian penjelasan saya tentang skema relasional. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian functional dependency, yang dimana di dalamnya itu terdapat yang pertama member, yang di dalam member itu ada ID member, kemudian nama, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kedua yaitu ada pustakawan, yang dimana ada ID pustakawan yang berisi nama dan email. Yang ketiga ada buku, yang dimana ada ID buku yang berisi judul, genre, penulis, ISBN, penerbit, tanggal terbit, dan juga harga. Yang keempat yaitu beli, yang dimana di dalam beli ini terdapat kode beli yang berisi ID member, ID buku, jumlah buku, total harga, dan juga tanggal beli. Kemudian ada ID member plus ID buku yang berisi jumlah buku dan juga total harga. Selanjutnya ada ID member yang berisikan nama, alamat, nomor telepon, email, ID, dan juga
ada ID buku yang berisikan judul dan harga. Kemudian yang kelima yaitu pinjam, yang dimana terdapat kode pinjam yang berisikan ID member, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan tenggat kembali. Kemudian ada ID member plus ID buku yang berisikan tanggal pinjam, tanggal kembali, tenggat kembali. Kemudian ada juga ID member yang berisikan nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Selanjutnya ada ID buku yang berisikan judul. Kemudian yang keenam ada denda, yang di dalamnya ada kode denda yang berisikan ID member, kode pinjam, jumlah hari atau J hari denda, dan jumlah denda. Lalu ada kode pinjam yang berisikan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Selanjutnya, bagian normalisasi di sini merupakan normalisasi data bentuk pertama, di mana pada normalisasi data bentuk pertama ini artinya setiap atribut itu bersifat atomik atau tunggal. Nah, dikarenakan berdasarkan skema relasional sebelumnya, setiap atribut itu memang sudah bernilai atomik atau tunggal, maka di sini tidak ada perubahan sama sekali. Hanya ada perubahan saja dari skema relasional tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, berikut sudah kami sajikan skema relasional tersebut kami ubah dalam bentuk tabel, serta sudah kami masukkan data dummy. Yang pertama ada member, kemudian ada pustakawan, kemudian buku, beli, pinjam, serta denda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel normalisasi data 2NF. Yang pertama, ada tabel member yang berisikan kolom ID member, nama, alamat, email, dan juga nomor telepon. Kemudian ada tabel pustakawan yang berisikan kolom ID pustakawan, nama, dan juga email. Selanjutnya ada tabel buku yang berisikan kolom ID buku, judul, genre, penulis, ISBN, penerbit, tahun terbit, dan juga harga. Selanjutnya ada tabel beli yang berisikan kolom kode beli, ID member, ID buku, dan juga jumlah buku. Kemudian ada tabel total harga beli yang berisikan kolom kode beli dan total harga. Selanjutnya ada tabel pinjam yang berisikan kolom kode pinjam, ID member, dan juga ID buku. Kemudian ada tabel tanggal pinjam yang berisikan kolom kode pinjam dan juga tanggal pinjam. Kemudian ada tabel tenggat kembali yang berisikan kode pinjam dan juga tenggat kembali. Selanjutnya ada tanggal kembali yang berisikan kode pinjam dan juga tanggal kembali. Kemudian ada tabel denda yang di dalamnya berisikan kolom kode denda, ID member, kode pinjam, jumlah hari denda, dan juga jumlah denda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel normalisasi data 3NF. Yang pertama, ada tabel member yang berisikan kolom ID member, nama, alamat, email, dan juga nomor telepon. Selanjutnya, ada tabel pustakawan yang berisikan kolom ID pustakawan, nama, dan juga email. Kemudian ada tabel buku yang berisikan kolom ID buku, judul, genre, penulis, ISBN, penerbit, dan juga tahun terbit. Selanjutnya ada tabel harga buku yang berisikan kolom ID buku dan juga harga. Kemudian ada tabel beli yang berisikan kolom kode beli, ID member, ID buku, dan juga jumlah buku. Kemudian ada tabel total harga beli yang berisikan kolom kode beli dan juga total harga. Selanjutnya ada tabel pinjam yang berisikan kolom kode pinjam, ID member, dan juga ID buku. Kemudian ada tanggal pinjam yang berisikan kolom kode pinjam dan juga tanggal pinjam. Selanjutnya ada tabel tenggat kembali yang berisikan kolom kode pinjam dan tenggat kembali. Kemudian ada tanggal kembali, tabel tanggal kembali yang di dalamnya berisikan kolom kode pinjam dan juga tanggal kembali. Kemudian ada tabel denda yang di dalamnya berisikan kolom kode denda, ID member,
kode pinjam, dan juga jumlah hari denda. Kemudian ada tabel denda yang di dalamnya berisikan kolom kode denda dan juga jumlah denda. Halo, perkenalkan nama saya Naufal Lawari Kafi dengan NIM 103052300109. Saya dari DS 4702. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian SQL 1. Di sini ada daftar database-nya. Di sini daftar database-nya ada ID member sebagai primary key yang daftar lainnya itu nama, alamat, email, dan nomor telepon. Kemudian ini adalah slide untuk membuat tabel daftar SQL-nya. Kemudian ini member dan pustakawan untuk buku dan harga buku. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi SQL bagian kedua, di mana pada SQL bagian kedua ini saya akan menunjukkan tabel SQL untuk beli sampai jumlah denda. Di sini yang pertama ada SQL untuk beli, kemudian pinjam dan total harga beli, kemudian tanggal pinjam, tenggat kembali, tanggal kembali, denda, dan jumlah denda. Kemudian untuk query SQL-nya, yang pertama ini ada join, yaitu join-nya ada join itu kayak menggabung beberapa tabelnya gitu. Jadi di sini ada menggabungkan tabel tenggat kembali, tanggal kembali, denda, dan jumlah denda. Oke, di sini ada query untuk yang jumlah denda yang lebih dari 2 hari. Nah, untuk kesimpulannya, dalam perancangan manajemen basis data perpustakaan, diperlukan beberapa langkah penting. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, merancang ERD, yaitu membuat diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas-entitas dalam sistem perpustakaan. Kedua, membuat skema relasional, yaitu mengubah ERD menjadi skema relasional yang terdiri dari tabel-tabel dan relasinya. Yang ketiga, menentukan fungsional dependensi, yaitu mengidentifikasi dependensi fungsional antar atribut dalam tabel untuk memastikan bahwa data tersimpan dengan cara yang konsisten dan minimalistis. Yang keempat, menormalisasi data, yaitu memproses tabel agar memenuhi bentuk normal ketiga, yaitu atau 3NF, untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Yang terakhir, relasi dengan SQL, yaitu mengimplementasi skema relasional yang telah dirancang menggunakan SQL untuk membuat dan mengelola basis data di DBMS. Nah, jadi proses ini memastikan basis data perpustakaan dirancang secara efisien dan efektif, memungkinkan pengelolaan data dan data yang opsional. Ya, sekian, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.